Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Bapak Vincentius Widya Iswara SSMA beserta dengan jajarannya. Yang kami hormati, Ibu Heni selaku Direktur Stikes Gunung Maria Tomohon beserta dengan jajarannya. Yang kami hormati, narasumber kegiatan pada hari ini, Bapak Stefanus Reditya Istiawan SIIP. Yang kami banggakan, seluruh dosen dan pustakawan Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dan yang terkasih, rekan-rekan mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya di kampus Dinoyo, Kalijudan, Pakuwon, serta Madiun yang saat ini telah bergabung bersama melalui Zoom. Selamat bergabung, kami sampaikan bagi rekan-rekan mahasiswa peserta pelatihan Searching Strategi Jurnal Nasional Terakreditasi dan Internasional Bereputasi, Jumat 17 Mei 2024. Apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa ya, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, perkenalkan, saya Hana Lisbeth Panjaitan, selaku pustakawan di bagian layanan teknis Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yang pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya acara. Sebelum pelatihan dimulai, akan saya bacakan terlebih dahulu tata tertib pelatihan siang ini. Yang pertama, peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan saat mengikuti webinar. Kedua, peserta wajib merinem dengan format asal universitas, underscores nama, underscores NRP atau NIK. 3. Webinar akan kita mulai saat ini dengan keterlambatan join meeting Zoom maksimal 15 menit. 4. Presensi kehadiran dan materi webinar akan dibagikan melalui kolom chat setelah sesi tanya jawab berakhir dan menjelang akhir webinar. 5. Peserta mengaktifkan mode mute selama sesi webinar sehingga tidak mengganggu jalannya webinar. Mode unmute dilakukan hanya apabila diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab. 6. Peserta dapat memberikan pertanyaan melalui kolom chat yang nanti akan dibahas oleh narasumber secara berurutan. 7. Peserta yang tidak mengikuti webinar sampai akhir acara tidak akan mendapatkan e-sertifikat. 8. E-sertifikat akan dikirimkan melalui email yang terdaftar saat peserta telah menyelesaikan pengisian daftar hadir. 9. Peserta yang terindikasi mengganggu jalannya proses webinar akan langsung dikeluarkan dari kegiatan webinar tanpa peringatan. Adapun kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan yang pertama, mengetahui cara penelusuran dan pemanfaatan jurnal nasional terakreditasi nasional dan internasional bereputasi yang dilanggar. Kedua, mengetahui kendala pemustaka dalam penelusuran dan pemanfaatan jurnal nasional terakreditasi nasional dan internasional bereputasi. Untuk informasi lebih lanjut terkait perpustakaan, silakan follow Instagram Perpustakaan, Library WMSCU untuk kampus Surabaya, dan Perpuswima untuk kampus Madiun, atau juga dapat melalui Facebook Unika Widya Mandala. Adapun susunan acara kita pada hari ini meliputi yang pertama, pembukaan, kedua, doa pembukaan, ketiga, sambutan Kepala Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya oleh Pak Vincent, keempat, sesi foto bersama, kelima, pemaparan materi oleh narasumber, keenam, sesi tanya jawab, ketujuh, mengisi evaluasi dan presensi, dan kedelapan, penutup. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, sebelum kita memulai rangkaian acara pada siang hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, bagi teman-teman yang beragama lain dimohon dapat menyesuaikan. Bapak Ibu, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat siang ya Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana pada siang hari ini kami boleh melaksanakan kegiatan webinar searching strategi. Bapak, kiranya Engkau yang boleh mengaruniakan kepada kami hikmat sehingga kami dapat mengerti setiap materi yang nantinya akan diberikan pada pelatihan siang hari ini. Kiranya Tuhan juga yang boleh menolong dan menyertai sepanjang kegiatan hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami serahkan kegiatan webinar kami pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kami semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan oleh Kepala Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya kepada Pak Vincent. Kami silakan. Selamat siang semuanya, salam sehat selalu, dan terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir di Zoom meeting ini, baik yang di kampus Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, baik itu kampus Surabaya maupun yang kampus Madiun, serta juga dari kampus Stikes Gunung Maria Tomohon. Terima kasih Bu Heni sudah berkenan hadir juga di acara ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih Bu Heni. Selamat siang. Selamat siang Bu Heni. Oke. Pada siang hari ini kita memasuki lip class kedua atau acara perpustakaan untuk memberikan pelatihan bagi teman-teman mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen untuk yang kedua ini, dan semoga kegiatan webinar atau sosialisasi maupun pelatihan untuk bagaimana menelusur jurnal-jurnal nasional yang terakreditasi dan juga jurnal-jurnal nasional bereputasi yang pada khususnya yang dilanggan oleh Universitas Katolik Widya Mandala itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Beberapa kali pada saat kami memberikan pelatihan-pelatihan yang secara fakultas, beberapa permintaan-permintaan itu masih banyak bertanya terkait dengan bagaimana mencari artikel-artikel yang dari jurnal nasional terakreditasi. Jadi kadang-kadang hanya mendapatkan dari Sinta itu hanya datanya saja, tetapi tidak dapat mengambil full text-nya. Nah, untuk itu kami menyelenggarakan kegiatan di siang hari ini terkait dengan jawaban atau pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, bagaimana bisa mengakses full text dari jurnal-jurnal nasional yang terakreditasi, baik itu terakreditasi nasional maupun yang terakreditasi Sinta. Nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Didit mengapa kok ada terakreditasi Sinta dan terakreditasi nasional. Dan juga walaupun dari pengakses atau pendownload dari jurnal internasional bereputasi yang sudah dilanggan Universitas Katolik Widya Mandala, namun tetap kami akan tetap memberikan sosialisasi bagaimana cara mengakses dan mendownloadnya. Untuk jurnal database yang Emerald memang cukup banyak pengaksesnya, terutama dari Fakultas Bisnis. Itu juga sudah banyak mengakses, walaupun dari beberapa fakultas yang lain juga mengaksesnya. Dan pengaksesnya ini sudah banyak sekali ya, sampai kalau kita bandingkan dengan harganya itu jauh melampaui target. Artinya dari harga yang kita langgan itu hampir sekitar 100 kali lipatnya harga dari yang kita langgan dibandingkan kalau kita beli langsung di Emerald
yang harganya kisaran $27 itu ya. Tapi kalau kita samakan itu hampir 100 kali lipat harga langganan kita. Dan demikian juga dengan ScienDirect maupun tools untuk penelitian Scopus itu juga banyak pemanfaatannya dari Civitas Akademika. Dan untuk itu mungkin Bapak Ibu dosen maupun teman-teman mahasiswa itu juga dapat memanfaatkannya dan nanti akan dibimbing oleh Pak Didit. Nah, dari beberapa masukan Sarasehan, kemarin beberapa waktu lalu saya mengikuti Sarasehan, itu ada masukan juga terkait dengan buku-buku dari perpustakaan yang tidak lengkap. Nah, untuk itu teman-teman mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen dapat mengusulkan buku-buku itu melalui fasilitas online kami untuk pengadaan koleksi atau usulan buku, ataupun langsung datang ke perpustakaan untuk menyampaikan kepada petugas kami yang ada di perpustakaan, sehingga kami dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen dalam kegiatan belajar mengajar ini. Dan juga terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dosen maupun teman-teman mahasiswa atas masukannya, sehingga perpustakaan dapat membuat kegiatan-kegiatan sampai dengan siang hari ini. Dan juga nantinya di tanggal 31 Mei esok itu ada lip class yang ketiga terkait dengan pemanfaatan data statistik yang difasilitasi oleh Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, karena beberapa waktu lalu Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama atau melakukan MOU dengan Badan Pusat Statistik, dan kegiatan-kegiatannya kami rancang bersama dengan Badan Pusat Statistik untuk kebutuhan Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa jika kiranya membutuhkan data-data statistik untuk penelitian maupun karya ilmiah dari Civitas Akademika yang ada di Universitas Katolik Widya Mandala. Nah, pada tanggal 31 besok kegiatannya adalah untuk pemanfaatan big data yang akan digunakan untuk implementasi usaha. Jadi Bapak Ibu yang tertarik dengan kegiatan atau pemanfaatan data-data statistik yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik khususnya untuk big data yang digunakan untuk usaha, itu dapat mengikuti kegiatan lip class ketiga di tanggal 31 Mei itu di hari Jumat juga, jamnya jam yang sama. Jadi setiap kali lip class kita menggunakan hari Jumat di jam 13 sampai dengan jam 15. Tidak berpanjang lebar, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua peserta dan Bapak Ibu dosen yang sudah hadir di sini untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih dan Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada Bu Lisbeth sebagai MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Vincent untuk kata sambutannya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan masuk sesi foto bersama. Saya mohon bantuannya untuk teman-teman peserta semuanya untuk boleh menyalakan kameranya. Kita akan masuk sesi foto bersama dan akan didokumentasikan oleh panitia. Di sini ada 4 slide. Sekali lagi saya mohon bantuannya untuk bisa menyalakan kamera terlebih dahulu, Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa, supaya kita bisa ambil dokumentasi. Baik, sudah mulai terlihat semua. Kita akan mulai dari slide yang pertama ya Bapak Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir, tetap ditahan senyumnya ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kerjasamanya.
Ya, saatnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita pada siang hari ini. Narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Stefanus Reditya Istiawan SIIP, selaku pustakawan serta staf layanan pemakai di Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Pakuwon. Biasa disapa Mas Didit, beliau adalah alumni dari Universitas Airlangga Surabaya, dan di tahun 2023 lalu, beliau masuk menjadi 5 besar finalis East Java Academic Library Innovation Award atau EVALIA, pernah juga meraih juara 2 East Java Academic Library Innovation Award EVALIA di tahun 2021. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Mas Didit kami persilakan. Terima kasih untuk Mbak Lisbeth sebagai MC yang telah membuka acara webinar LIP kelas kedua kita pada siang hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Visensius Widya Iswara SSMA selaku Kepala Perpustakaan UKWMS dan Ibu Kristina Handini AMD selaku Kepala Bagian Layanan Teknis serta Ibu Riana Ika AMD selaku Kepala Bagian Layanan Pemakai di Perpustakaan UKWMS. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tak lupa juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen ataupun tendik serta rekan-rekan mahasiswa yang dari kampus UKWMS Surabaya maupun Madiun serta teman-teman rekan baru yang dari Stikes Gunung Maria Temohon. Terima kasih dan selamat bergabung pada webinar yang diselenggarakan oleh Perpustakaan UKWMS pada siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Stefanus Reditya Istiawan, biasa dipanggil Mas Didit atau Pak Didit. Sehari-hari saya bekerja di layanan pemakai di Perpustakaan UKWMS Kampus Pakuwon City. Jadi itu mungkin sedikit perkenalan dari saya. Berikut adalah materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang searching strategi, jurnal nasional terakreditasi, dan internasional bereputasi. Mungkin saya akan sedikit membagikan tips dan trik bagaimana ketika kita memerlukan atau mencari artikel jurnal nasional maupun internasional yang terakreditasi dan bereputasi. Untuk pengantar perlu saya tekankan dulu bahwa untuk jurnal nasional di Indonesia yaitu yang bagus adalah yang terakreditasi Sinta. Sinta ini miliknya Kemendikbudristek, di mana pada skor akreditasi Sinta ini ada dari Sinta 1 yang terbaik sampai Sinta 6. Hanya saja juga perlu saya tekankan bahwa untuk bahan penulisan ataupun artikel rujukan sebaiknya menggunakan jurnal di Sinta yang terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2. Walaupun ada yang mungkin dari Sinta 3 atau Sinta 4 yang juga kita bisa pakai atau kita butuhkan, tapi sebisa mungkin diutamakan mencari yang Sinta 1 ataupun Sinta 2. Berikutnya untuk jurnal yang internasional, yaitu secara kriteria atau ciri-ciri kita bisa mencari jurnal yang diterbitkan oleh penerbit yang bereputasi, seperti mungkin dari Senderek, ataupun dari Gill, ataupun Emerald, ataupun dari penerbit jurnal lainnya. Nanti akan saya coba kasih lihat yang dilanggan oleh Perpusnas dan Perpustakaan UKWMS. Berikutnya, jurnal internasional yang bereputasi tentu saja terakreditasi oleh yang umum dipakai untuk kampus-kampus yang ada di Indonesia, yaitu yang terakreditasi oleh Skimago. Skimago ini seperti Sinta, hanya saja Skimago ini internasional. Jadi ranking-ranking dari jurnal-jurnal internasional di seluruh dunia yang sudah di-ranking dan disusun sedemikian rupa dengan kriteria dan nilai-nilai dan diberi nilai oleh Skimago dengan nilai ring sekitar Q1 sampai Q4. Tentu saja yang bagus yaitu ya Q1, Q2 seperti itu. Kalau di Sinta ada 6 ranking, di Skimago ini ada 4 ranking. Dan berikutnya yaitu
jurnal-jurnal atau artikel yang terindeks di Scopus. Kalau di Skimago ini nanti nama jurnalnya, sedangkan yang di Scopus ini lebih mendetail sampai di artikelnya dan juga di nama jurnalnya. Nah, ini sedikit contoh, nanti akan coba saya praktekkan bagaimana kita secara teknis mencari jurnal-jurnal di Sinta ataupun di Skimago ataupun Scopus serta penerbit-penerbit lainnya. Seperti ini kira-kira tampilan awal di Sinta. Pada halaman home Sinta ini nanti kita bisa memilih pada sisi yang berwarna hijau kebiru-biruan ini kita bisa pilih autornya ataupun nama jurnalnya. Kalau saya biasanya membantu mahasiswa, saya cari sesuai nama jurnalnya, lalu nanti kita ketik di kolom search ini nama jurnal dengan topik apa, misal saya biasanya psikologi ataupun keperawatan, itu kita ketik di kolom search-nya, nanti akan keluar rankingnya. Seperti contoh ini saya memasukkan di bagian kiri ini jurnal komunikasi. Nah, ini bisa dilihat nanti di sini ada kriterianya S2, Sinta 2 berarti atau S3 ataupun Sinta 1. Yang berikutnya yang warna ungu di gambar kedua ini saya mencoba searching dengan keywords-nya yaitu psikologi. Nanti bisa juga dipilih hasil pencarian yang muncul pada keyword yang dimasukkan jurnal psikologi ini dan kita pilih Sinta 1, Sinta 2, ataupun Sinta 3. Dan ini adalah contoh penerbit jurnal yang bereputasi. Ini saya ambil dari koleksi e-resource milik Perpusnas. Nanti kita bisa berlangganan dengan mengakses ini dengan cara mendaftar sebagai anggota Perpusnas dan kita bisa mengaksesnya. Ada banyak penerbit yang bisa kita akses seperti Taylor and Francis, ada juga Cambridge University Press, Wiley, Springer Nature, dan lainnya. Nah, ini adalah Skimago. Seperti ini tampilannya, kita bisa memasukkan nama jurnal yang akan kita cari di jurnal yang internasional. Pada kolom search-nya ini kita masukkan. Lalu nanti akan tampil sebagai contoh, misal saya memasukkan jurnal elektronik atau elektro, dan muncul banyak hasil, saya memilih hasil yang salah satu hasilnya seperti ini. Nama jurnalnya yaitu Electric Power System Research. H-indeksnya sebesar 146. H-indeks ini seperti penjelasan mudahnya adalah seberapa besar berdampaknya artikel yang ada pada jurnal ini pada dampak pada penelitian-penelitian berikutnya. Semakin tinggi H-indeksnya, semakin lebih bagus. Itu, dan nanti ketika kita membuka salah satu hasil pencarian nanti akan ditampilkan lengkap oleh Skimago mulai dari seperti ini, subjek kategorinya, publishernya, indeksnya, lalu ini yang warna kotak-kotak kuning dan hijau ini adalah rekam penilaiannya yang diberikan oleh Skimago mulai dari Q1 sampai Q sekian, mulai dari tahun jurnal ini masuk tahun 1999 hingga 2023. Jurnal ini berada di Q1 dan kita juga ditampilkan detailnya berapa jumlah artikelnya yang bisa kita eksplor nanti ketika kita mengklik hasil pemilihan yang kita cari tersebut. Terus ada juga jurnal-jurnal yang topik atau subjeknya hampir-hampir mirip atau hampir-hampir sama. Seperti ini ada International Journal of Electrical Power and Energy dan lain sebagainya. Kita juga bisa melihat total dokumen, bagaimana total citasinya ada berapa, dan lain sebagainya. Jadi setelah kita dari Skimago ini, nanti kita bisa mengklik home atau link dari nama jurnalnya. Nanti kita bisa lihat apakah bisa kita akses, open access, ataupun purchase, ataupun berbayar. Dan ini adalah Scopus. Scopus ini dilanggan oleh Perpustakaan UKWMS dan Universitas UKWMS telah melanggan Scopus ini. Jadi mahasiswa yang ada di UKWMS bisa mengakses Scopus dengan login Science Direct-nya yang menggunakan email domain UKWMS. Nanti bisa mencoba untuk sign in atau login ke Scopus dan melakukan pencarian. Ini pada tampilan home-nya kita bisa membaca bahwa Scopus menawarkan atau berupa
yaitu Comprehensive Multidisciplinary Trusted Abstract and Citation Database. Jadi di dalam Scopus ini ada jurnal-jurnal yang bukan hanya terbitan dari Elsevier, tapi dari penerbit lain. Dan tadi bisa kita lihat contohnya pada irisos yang dilangan Perpusnas. Itu sudah terindeks atau diramu oleh Scopus dan diberi ranking serta nilai-nilai yang bagus yang bisa kita akses dan kita pilih sesuai kebutuhan kita. Nah, ini halaman pencariannya, kita bisa melakukan pencarian di Scopus seperti ini, nanti akan coba saya kasih lihatkan contohnya. Kita bisa search by artikel ataupun abstrak ataupun keywordnya, kita masukkan kata kunci kita. Ini sebagai contoh saya kemarin mencoba memasukkan ini marketing mix. Nanti akan terlihat hasilnya. Dari kita juga bisa mengatur pilihannya sesuai dengan citasinya. Kita bisa urutkan sesuai tahunnya juga. Yang terbaru 2024 ataupun tahun yang terlama. Kita juga bisa batasi pencariannya pada kolom tahunnya. Ini saya mencoba memasukkan 2020 sampai 2024. Lalu nanti kita bisa urutkan berdasarkan citasinya. Yang paling banyak disitasi itu yang judulnya apa. Seperti itu kita juga bisa pilih dari yang open access ataupun subjeknya kita nanti juga bisa pilih. Seperti itu. Nanti kita bisa klik dan akan didirect ke link yang artikel jurnal ini berada. Seperti itu. Nah, ini adalah boolean operator. Ini mungkin yang umum yang sering digunakan. Dan rata-rata boolean operator ini sudah ada di advanced-nya di setiap database jurnal. Itu kita bisa menggunakan boolean operator tersebut, yaitu operator and, or, dan not. Dan coba saya jelaskan secara singkat apa saja boolean operator-operator tersebut. Untuk yang pertama yaitu boolean operator and, yaitu berfungsi untuk memunculkan hasil yang merupakan dari kedua kata kunci. Jadi ketika kita memasukkan dua kata kunci, seperti contoh ini saya masukkan psikologi and medicine di jurnal Science Direct, maka nanti secara sistem dibaca oleh sistem pencarian Science Direct akan memunculkan artikel-artikel yang terdapat judul dengan kata kunci psikologi dan medicine. Seperti itu. Jadi pencariannya bisa lebih mengecil, sehingga kita bisa langsung memilih dan mengkerucutkannya. Ini untuk operator and. Yang kedua, boolean operator or, yaitu digunakan untuk memunculkan hasil yang mengandung salah satu kata kunci atau kedua kata kunci. Ini kebalikannya dari and tadi, kalau or ini digunakan untuk memperluas pencarian kita. Sebagai contoh, saya mau masukkan kata communication or interaction di database jurnal GEL. Ini saya coba masukkan, maka nanti dari GEL akan memproses dan memunculkan hasil-hasil artikel jurnal yang berisi kata kunci communication atau interaction. Itu. Dan yang terakhir adalah or. Yang terakhir adalah not. Yaitu untuk boolean operator ini berfungsi untuk menghindari salah satu kata kunci tertentu. Ini hasilnya sama seperti N, tujuannya yaitu mempersempit atau memperkecil pencarian kita. Sebagai contoh, saya mencoba memasukkan di ProQuest, di database jurnal ProQuest ini dengan contoh kata kuncinya brand personality, not brand love. Jadi nanti akan muncul artikel-artikel yang judulnya atau kata kuncinya atau abstraknya di dalam artikel tersebut yang mengandung kata kunci yaitu brand personality. Seperti itu. Ini boolean operator saya coba di beberapa database e-jurnal, karena rata-rata pada sistem pencariannya mereka sudah diterapkan boolean operator ini, dan ini sangat bisa dan mudah membantu kita dalam mencari pencarian. Samping kita juga bisa memperkecil dengan subjeknya ataupun tahunnya dan juga terbitannya.
Dan ini adalah salah satu juga yang bisa membantu kita, yaitu dalam pencarian kata kunci kita bisa menggunakan bantuan Thesaurus untuk persamaan katanya. Kita bisa menggunakan Thesaurus dari Kemendikbudristek di website thesaurus.kemendikbud.go.id, ataupun kalau kata-kata bahasa Inggris kita bisa menggunakan dari Merriam-Webster ataupun Macmillan, dan juga dari Thesaurus sendiri. Bisa mencoba dari, saya sering menggunakan, saya mencoba dari yang website Thesaurus. Coba kita masukkan psikologi, kita masukkan psikologi akan muncul sinonim dari kata psikologi, misal attitude atau terapi, mindset, dan lain sebagainya. Yang ini juga bisa kita gunakan kata-kata ini untuk pencarian kita di database e-journal yang akan kita cari, sehingga kita bisa menemukan artikel-artikel yang mungkin isinya sama-sama dengan yang atau mirip-mirip seperti yang kita butuhkan. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa database jurnal yang dilanggan oleh Perpustakaan UKWMS. Ada ScienceDirect, Scopus, ProQuest, Gill, Emerald, dan juga e-book di IG Library. Tentu saja untuk loginnya dari Sivitas UKWMS bisa menghubungi perpustakaan dengan datang langsung ke perpustakaan, ataupun melalui layanan Noel perpustakaan, ataupun juga bisa chat langsung ke WA call center perpustakaan UKWMS. Dan ini juga dari perpustakaan sudah mengambil ataupun mensarikan jurnal-jurnal yang disinta, yang rankingnya Sinta 1 ataupun Sinta 2, dan ditaruh di website perpustakaan. Nanti bisa dilihat di website dengan klik menu koleksi, lalu klik submenunya koleksi e-jurnal dalam kurung open access. Nah, nanti perpustakaan sudah mengumpulkan atau memilah-milah sesuai dengan fakultasnya dan jurusannya yang ada di UKWMS. Nanti sehingga dapat membantu para sivitas pemustaka perpustakaan untuk langsung mencari jurnal-jurnal mana saja yang sesuai fakultasnya, yang mungkin bisa digunakan ataupun mungkin dibutuhkan sesuai rankingnya. Misal saya ini mencari jurnal dari Fakultas Teknologi Pangan, saya klik, nanti kita bisa pilih yang terakreditasi Dikti ataupun jurnal internasional. Kita bisa lihat, ini saya pakai contoh, saya pilih yang terakreditasi Dikti. Nah, dalam tabel ini nanti bisa langsung diklik. Misalnya jurnal yang Hayati, nanti diklik bisa langsung ke direct menuju ke website jurnal tersebut. Nanti selanjutnya bisa melakukan pencarian sesuai artikel ataupun jurnal-jurnal, artikel jurnal yang dibutuhkan untuk penulisan ataupun untuk tugas-tugas kuliah. Dan ini juga sumber informasi lain, yaitu koleksi jurnal UKWMS. Mungkin Sivitas sudah banyak yang tahu, ataupun yang belum bisa nanti akses. Ini juga jurnal dari kampus kita, dan dari hampir semua fakultas ada jurnalnya. Nanti bisa dilihat di link journal.wima.ac.id. Dan ini sumber informasi lain, yaitu Garuda. Garuda ini sama seperti Scopus mungkin ya, mirip seperti itu, cuma Garuda ini untuk jurnal nasional. Kalau di Sinta rankingnya sudah jelas Sinta 1 sampai 6, dan di Sinta itu kita bisa lihat dari nama jurnalnya dulu, lalu nanti kita bisa klik dan menuju ke halaman website jurnalnya. Sedangkan di Garuda ini kita hasil pencariannya per artikel. Nah, nanti ketika mencari di Garuda ini kita juga bisa menggunakan Boolean operator. Hanya saja ketika kita menemukan artikel di Garuda, kita harus meng-cross-check-nya, melakukan langkah berikutnya, yaitu kita meng-cross-check nama jurnalnya. Setelah kita mengetahui nama jurnalnya, kita harus mencarinya dulu di Sinta. Nanti kita akan bisa melihat rankingnya dari jurnal, artikel di jurnal ini tuh, jurnal tersebut rankingnya mendapat Sinta berapa. Kita harus seperti itu. Kalau di Sinta kita bisa langsung searching by ranking. Kalau di sini kita harus melakukan 2 kali langkah setelah mendapatkan artikel dari Garuda ini. Hari ini sama seperti Garuda, hanya saja ini DOAJ atau Directory of Open Access Journal. Ini Garuda tapi versi internasional. Jadi di DOAJ ini
terdapat banyak jurnal open access. Hanya saja kita seperti mencari kita harus mencarinya sebaik mungkin karena kita tidak tahu artikel yang ada pada DOAJ ini apakah itu dari jurnal yang terakreditasi, bereputasi internasional, ataupun mungkin bisa jadi jurnal yang kualitasnya juga diragukan, dan yang paling parah mungkin juga bisa saja dari jurnal yang predatory ataupun jurnal yang tidak jelas, yang bagaimana asal usulnya kita tidak tahu, sehingga penting juga ketika kita menemukan artikel di DOAJ ini dan ternyata kita membutuhkan artikel tersebut, kita searching ranking nama jurnalnya di Skimago. Misalnya ada satu artikel ternyata itu rebutan dari sebuah jurnal yang berjudul Marketing Management, kita copy paste dan nama jurnalnya, lalu kita cek di Skimago ataupun di Scopus, nanti kita bisa melihat bagaimana kualitas dari artikel tersebut sesuai dengan jurnalnya. Seperti itu, mungkin itu sedikit materi dari saya. Nanti link materi akan saya bisa di link tersebut, di copy ataupun di scan. Sekarang saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana langkah-langkah atau cara-cara kita melakukan pencarian jurnal atau artikel tersebut. Saya stop share dulu. Nah, ini kira-kira tampilan home dari Sinta. Kita bisa masuk cari di Google Sinta Ristek Dikti, ataupun kita bisa langsung masukkan linknya sinta.kemendikbud.go.id. Seperti ini tampilannya home pada halaman Sinta. Kita bisa cari ini sesuai author. Misal kita mencari berdasarkan pengarangnya atau penulisnya. Yang biasanya saya lakukan adalah saya mencoba mencarinya melalui nama jurnal. Bisa tadi dari mahasiswa psikologi, kita bisa masukkan psikologi. Lalu kita enter. Nah, akan muncul jurnal-jurnal yang sesuai keyword yang saya masukkan, psikologi. Nanti bisa dilihat di rankingnya, akreditasinya di sebelah sini ada Sinta 1, Sinta 2. Dan untuk hasil jurnal psikologi ini yang Sinta 1 hanya jurnal psikohumaniora, jurnal pendidikan psikologi. Yang Sinta 2 ada beberapa, banyak sepertinya ini yang Sinta 2. Nanti yang dari psikologi bisa mencari, ataupun ini kita juga bisa semisal kalau dari yang Tikes Gunung Maria bisa mencoba melakukan jurnal keperawatan seperti ini. Nah, nanti bisa dilihat itu misal jurnalnya jurnal JKI ini dari Universitas Indonesia, akreditasinya Sinta 1, kita bisa klik. Kita bisa melihat detail dari jurnal JKI ini yang telah dihitung dan dirumuskan oleh Sinta. Impact faktornya sebesar 3,25, akreditasinya Sinta 1, tercitasi Google 7.421. Kita bisa langsung menuju ke websitenya. Itu. Nah, mulai dari sini kita nanti bisa searching
judul artikelnya atau kita mau melihat terbitan-terbitan yang sudah diterbitkan oleh jurnal ini. Dengan klik di sini archive-nya, nanti kita bisa lihat terbitannya, ataupun kita mau melakukan pencarian langsung judulnya sesuai artikelnya. Nanti bisa dieksplor dan ini bisa diakses. PDF-nya juga bisa dibaca online di sini ataupun juga di-download seperti itu. Begitu, ini bagaimana langkah-langkah jika kita ingin melakukan pencarian artikel jurnal di Sinta. Gitu. Nanti bisa coba dicek setelah ini oleh peserta yang ikut webinar pada siang hari ini, nanti bisa dilihat. Itu bisa pencarian artikel Scopus ataupun dan lainnya. Hari ini adalah Garuda, tapi sepertinya sedang maintenance. Kalau enggak, home-nya tampilannya seperti yang di PPT saya tadi. Mungkin ditunggu aja, sering-sering dicek aja. Soalnya ini baru beberapa hari ini, saya cek mulai dari hari Selasa, dia maintenance, mungkin 1 mingguan seperti itu. Ini untuk jurnal nasional. Kedua website ini nanti bisa diekspor, diopo-opo, ataupun dicoba dicari-cari artikel-artikel yang mungkin bisa mendukung ataupun berguna bagi tugas ataupun penelitian Bapak Ibu mahasiswa dosen yang ada di UKWMS maupun di Stikes Gunung Maria atau Mohon. Tadi ini Sanderek, kalau yang dari UKWMS terus bisa langsung login dengan email UKWMS-nya ataupun jika belum mempunyai akun bisa register akunnya dengan menggunakan email UKWMS yang domain UKWMS. Itu nanti kita bisa searching di Sanderek seperti itu. Tapi sebelumnya saya akan coba menunjukkan ini skimaku. Ini seperti Sinta, hanya saja skimaku ini yang tadi sudah saya katakan adalah untuk jurnal internasional. Misal kita mau mencari jurnal, ya kan? Nah, ini ada sekitar 1228 jurnal. Nanti bisa mungkin dicari yang lebih detail kata kuncinya. Misal ini jurnal eksperimental medicine. Nah, ini akan muncul detail jurnalnya, yaitu dari mana negaranya berasal, dari Amerika, terus subjek dan areanya, lalu publishernya, lalu H-indeksnya, dan juga akan muncul Q, ini nilainya, Q1, terus ini jurnal lain yang similar ataupun mirip-mirip topik atau subjek pembahasannya, seperti itu. Kita bisa melihat detail dari jurnal tersebut di grafik atau bahkan di bawah ini. Kita bisa coba klik homepage-nya. Nah, ini halaman website dari Journal of Experimental Medicine. Ini saja, ini nanti kita harus mencari lagi apakah ini berbayar ataupun ada yang open access seperti itu.
Berikutnya dari Scopus. Scopus untuk yang sivitas UKWMS ini loginnya sama dengan ketika kita sudah register di ScienDirect, maka akun kita bisa kita gunakan untuk Scopus, ScienDirect, dan juga Mendeley. Jadi satu kali register kita juga bisa menggunakan langsung untuk 3 produk dari Elsevier. Itu. Sebagai contoh, tadi saya mencari marketing mix. Nah, ini hasilnya yang muncul dari kata kunci dan oleh search-nya langsung disisipkan boolean operatornya itu marketing and mix. And ini adalah boolean operatornya. Itu kita bisa mengecilkan hasilnya dengan memasukkan tahun yang kita butuhkan, biasanya 5 tahun ataupun 3 tahun, bisa kita masukkan mulai dari 2020 sampai 2024. Lalu topiknya atau subjek areanya bisa kita perkecil juga. Misalnya sini dan ini. Lalu kita bisa pilih dokumennya, artikel. Lalu kita bisa pilih keywordnya dan juga lainnya dan juga area bahasanya bahkan ataupun dari negara kita bisa pilih, dan kita juga bisa pilih yang open access ataupun yang tidak itu. Lalu bisa kita klik filternya. Nah, hasil pencariannya berkurang, hanya menyisakan sekitar 2.742 artikel. Lalu kita bisa urutkan berdasarkan tahunnya ataupun citasinya. Kita bisa bisa kita pilih. Yang umum biasanya dicari yang citasinya banyak. Maka dia akan tampilannya berubah akan sesuai citasi yang nanti kita bisa klik to add publisher-nya. Tahunnya bisa. Wah, ini setelah saya masukkan filter tahunnya, hasilnya semakin mengecil, menyisakan 617 dokumen saja. Ini dari tahun 2020 sampai 2024. Nanti bisa dipilih, misalkan ini kita bisa kita klik judul artikelnya, nanti kita akan diarahkan ke detail dari artikelnya seperti ini. Jadi, kalau yang open access bisa kita download langsung, kita tombol download ini, ataupun yang berbayar kita bisa yang artikel. Jika kita menemui artikel yang desain direct yang purchase, kita bisa coba mendownloadnya dengan menggunakan login kita di Resource Perpusnas seperti itu. Nah, ini Resource Perpusnas, kita bisa ini database jurnal yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional
negara kita bisa mendaftar dulu, daftar anggota, kita isi dengan nama dan selanjutnya. Setelah dapat nomor anggota dan passwordnya, kita bisa langsung login, kita bisa langsung ini sudah login di akun saya, dan ini banyak artikel database jurnal yang bisa kita gunakan. Bisa kita ingin di Cambridge University Press, kita bisa klik tautannya, maka kita akan bisa akses dengan login yang dari Perpustakaan Nasional seperti ini. Ataupun dari penerbit lain, misal Taylor and Francis, kita juga bisa dengan klik link tautannya. Nah, kita bisa melakukan pencarian di sini. Nah, di setiap database jurnal yang dilanggar ini bisa kita akses dengan melakukan klik di tombol-tombol tautan ini. Ada banyak ini. Hanya saja syaratnya kita perlu mendaftar menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Mungkin dengan ini kita bisa mendapat cakupan pencarian database yang lebih banyak. Selain yang sudah dilanggar oleh perpustakaan ataupun institusi kita. Seperti itu. Ini adalah Arjuna. Arjuna ini yang bagian memberikan akreditasi. Ini untuk jelas saja, lembaga yang memberikan akreditasi untuk jurnal nasional. Dan nanti hasilnya akan muncul di Sinta. Di Sinta di sini. Mungkin seperti itu sedikit dari saya. Mungkin bisa langsung jika ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas yang mau ditanyakan, mungkin bisa saya bantu sedikit menjawab dari teman-teman peserta webinar pada siang hari ini. Silakan. Ada yang kurang jelas mungkin, atau ada yang masih bingung, bisa langsung ditanyakan untuk proses pencarian artikel jurnal nasional dan internasional ini. Bisa tanya langsung ataupun mungkin bisa ketik di kolom chat. Silakan. Seperti itu. Ya baik, terima kasih Mas Didit yang sudah memaparkan materi. Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa, kita langsung masuk saja sesi tanya jawab. Tadi Mas Didit juga sudah mempersilahkan bagi Bapak Ibu dosen ataupun Bapak Ibu pustakawan serta rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan untuk bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau boleh juga dengan raise hand, lalu nanti bisa di-unmute supaya bisa langsung bertanya jawab langsung dengan narasumber kita, Mas Didit. Ya, kami persilakan yang ingin bertanya. Mungkin mahasiswa yang saat ini sedang membuat karya ilmiah, ya, butuh referensi jurnal-jurnal seperti itu, bisa sekali untuk bertanya kepada Mas Didit pada kesempatan kali ini, bagaimana cara melihat jurnal yang terakuisisi begitu ya, jurnal yang bisa dipergunakan, dan bisa juga menanyakan kira-kira bagaimana sih mungkin tipsnya atau triknya
gitu untuk mencari referensi yang baik seperti itu. Di sini juga sudah di-share oleh Mas Didit untuk link materi yang nanti bisa kembali dipelajari oleh teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Ya, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Kita masih punya banyak waktu. Ya, silakan untuk rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya ataupun Bapak Ibu dosen. Selagi kita masih ada waktu dan ada kesempatan juga bisa langsung ditanyakan kepada Mas Didit. Mas Didit juga bisa langsung mempraktekkan bagaimana cara penelusurannya. Apakah ada yang raise hand mungkin? Ya, silakan. Rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu, masih kami berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Sembari kita menunggu, mungkin saya ingin berbincang dengan Mas Didit sedikit ya. Apakah Mas Didit mungkin pernah menemukan atau melayani pengguna yang kesulitan begitu Mas Didit ketika melakukan searching strategi terkait dengan jurnal ini? Mungkin bisa Mas Didit diceritakan sedikit. Biasanya sih karena sehari-hari saya bekerja di kampus Pakuan ya, yang sering tanya itu mungkin dari mahasiswa psikologi, terus beberapa kali juga dari filsafat ataupun keperawatan dan juga dari kedokteran. Rata-rata eh, bingungnya itu di jurnal bahasa Inggris, itu yang mungkin internasional. Jadi saya akan mencoba untuk mengarahkan dulu ke skema ke ScienDirect, apakah mereka sudah register ataupun mendaftar di ScienDirect, karena kita UKBMS kan bilangan ScienDirect. Saya arahkan dulu untuk kalau sudah register yang bisa saya bantu dalam proses pencarian, saya bantu pakai menggunakan di Scopusnya, ataupun jika tidak menemukan mungkin saya bantu dengan di Skimago, dan juga setelah itu saya sarankan untuk mendaftar di Irisus Perpusnas ya, karena punyanya Perpusnas ini sangat-sangat bisa membantu dan berharga. Yang eman-eman kalau bilangan Perpusnas kita tidak ikut mengaksesnya, padahal itu juga kasarannya dibayarkan dengan uang pajak kita, jadi kita layak dan wajib untuk mengeksplor irisus tersebut hanya dengan satu syarat saja, yaitu mendaftar anggota Perpustakaan Nasional. Kita bisa mengeksplor ataupun mencari dengan banyak database seperti itu. Mungkin itu sedikit sharing cerita-cerita yang bisa saya berikan, Mbak Lisbeth. Ya, terima kasih Mas Didit. Jadi ternyata banyak sekali referensi terkait dengan kita mau cari jurnal di mana begitu ya Mas Didit ya, nggak hanya di satu platform saja begitu ya. Nah, Mas Didit, di sini ada Ibu Heti yang ingin menanyakan seperti ini. Mas Didit tanya nih, saya kadang menjumpai jurnal-jurnal yang saya cari itu sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Setelah saya klik, harus butuh akses masuk. Mereka hanya menyediakan abstrak saja. Ada saran tidak Mas Didit untuk
menanggapi kasus seperti ini? Nah, biasanya kasus-kasus ini juga berhubungan dengan jurnal-jurnal yang terbaru, misalnya yang terbaru yang 2023, 2024, dan mungkin juga jurnal-jurnal yang harus berbayar. Nah, itu bisa kita coba ataupun bisa kita akalin, mungkin kita masuk ke member kita yang di Perpusnas, kita mungkin penerbitnya sama dan ada di situ, misal dari tadi yang kita contohkan dari Cambridge University Press, ternyata ada di situ, ya kita coba cek dulu dengan login di Resource Perpusnas kita. Masalahnya nanti ternyata kalau di open dari akun Perpusnas kita bisa mendownload, dan jika tidak bisa, tadi kan memang juga ini purchase dan berbayar, sehingga ini soal keterbatasan pembayaran, kita bisa tips dan triknya mencari di Skimago, nama jurnal, artikel jurnalnya dan namanya kita bisa cari di Skimago. Nanti Skimago akan menghasilkan nama-nama jurnal yang similar ataupun isi topik atau subjek areanya sama. Nah, kita bisa mencari artikel lain dengan topik bahasan yang sama dari pencarian di Skimago tersebut. Jadi kita copy paste dulu nama jurnalnya, kita cari di Skimago, Skimago akan mengeluarkan yang similar yang sama-sama. Kita bisa explore jurnal-jurnal yang similar itu, mungkin ada artikelnya yang sama dengan kita cari dengan pencarian keyword yang kita masukkan. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Mas Didit untuk jawabannya. Apakah Bu Yeti sudah jelas? Semoga jawaban dari Mas Didit tadi dapat membantu ya, Bu Yeti ya. Selanjutnya nih Mas Didit, ada pertanyaan lagi dari Ibu Kansia dari Stikes Gunung Maria. Selamat siang Bapak Ibu, materi sangat menarik di sini. Banyak mahasiswa kami dari Stikes Gunung Maria mohon yang ikut. Bisakah dipandu dan langsung dicontohkan cara daftar di Perpusnas? Seperti itu Mas Didit. Kira-kira Mas Didit apakah bisa mencontohkan? Bisa. Nanti coba saya contohkan. Coba yang di kolom chat saya baca dulu. Mungkin ada pertanyaan di kolom chat. Oke. Untuk buku, sebentar saya coba contohkan. Ini saya ini saya sync up dulu. Login saya sync up dulu. Ini nanti teman-teman bisa mencoba. Mungkin bisa ketik ini web linknya ya untuk Irisos milik Perpusnas. Lalu kita bisa klik ini daftar anggota. Lalu bisa klik link ini keanggotaan.perpusnas.go.id. Ini bisa diklik. Nah, nanti kita bisa klik di sini tombol warna ungu ini, daftar. Member kita juga bisa digunakan untuk itu ya, yang aplikasi di Google Play milik Perpusnas itu, yang baca buku online itu juga bisa. Saya dulu pernah ngecek tapi belum sempat mencoba untuk pinjam. Itu juga bisa kita gunakan member anggota Perpusnas kita untuk pinjam buku elektronik di aplikasi tersebut. Nanti aplikasinya bisa di-download di sini, di download APK ini ataupun dari Google Play. Nah, ini agak lemot. Nah, ini nanti persyaratannya, siswa ini bla 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 mengisi formulir anggota, bisa klik centang di sini langsung
lanjutkan pendaftaran. Nah, ini bisa diisi sesuai detail diri kita, KTP, nomor KTP, terus password yang akan kita gunakan, nama lengkap, tanggal lahir, dan lain selanjutnya bisa diisi. Setelah itu nanti nomor anggota dan loginnya akan dikirimkan ke email kita. Seperti itu caranya untuk mendaftar ini anggota online perpustakaan nasional. Kalau untuk download e-book bisa di saya lupa ingat. Di sini. Nah, untuk e-book mungkin bisa dicari-cari, walaupun hasilnya pasti tidak lengkap sekali, tapi setidaknya mungkin ada buku-buku yang bisa digunakan ataupun dibaca-baca dan bisa bermanfaat untuk kebutuhan pemustaka di perpustakaan di DOAB atau Directory of Open Access Book. Ini saudaranya dengan DOAJ. DOAJ tadi untuk artikel jurnal, ini untuk open access buku. Nanti ini free dan open access, bisa di download sesuai topik-topiknya ataupun subjeknya, seperti itu. Mungkin itu Mbak Lisbeth tentang download e-book dan itu tadi apa mendaftar Ya. di Baik. Resource Perpusnas. Baik, terima kasih Mas Didit. Apakah sudah menjawab ya bukan Sia ya? Ini ibu atau kakak? Semoga jawaban dari Mas Didit tadi boleh memberikan pencerahan terkhusus untuk teman-teman mahasiswa dari Stikes Gunung Maria. Dan mungkin bisa kita lempar ya kepada teman-teman semua yang ingin mengajukan pertanyaan mungkin langsung. Silakan bisa di-unmute. Ini karena banyak peserta, jadi saya tidak bisa melihat ada yang raise hand begitu. Jadi jika ada yang ingin bertanya langsung, mungkin bisa langsung di-unmute saja. Dan dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan langsung dengan Mas Didit. Ya, apakah ada yang ingin langsung bertanya jawab dengan Mas Didit? Kalau ada yang dari mahasiswa kampus Papua nanti yang bingung bisa langsung ke perpustakaan besok Senin ataupun kapan jika membutuhkan bantuan ekstra untuk pencarian bisa langsung ke perpustakaan. Ya, baik. Mas Didit, ternyata kita ada terlewat satu pertanyaan ini, Mas Didit. Dari Stikes Gunung Maria, dari Ibu Evanli, ya. Selamat sore, saya ingin bertanya, apakah ada tips cara meresearch buku-buku online yang gratis, Pak? Oh, tadi sudah sekalian disampaikan ya oleh Mas Didit ya, bisa melalui DOAB, seperti itu ya, Mas Didit ya? Dan salah satunya lewat DOAB. ya, salah satunya bisa lewat DOAB ya, Ibu ya. Semoga jawaban dari Mas Didit menjawab, bisa memberikan pencerahan seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak dari Ibu Kansia. Oh, ada pertanyaan dari Ibu Ana, Mas Didit. Pertanyaannya seperti ini. Selamat sore, Mas Didit. Terkait jurnal bereputasi, persiapan-persiapan apa saja nih yang harus dilakukan ketika akan publikasi di jurnal bereputasi tersebut? Terima kasih sebelumnya. Waduh, ini untuk kalau persiapan yang pernah saya dengar dari salah satu dosen ya. Jadi itu mencarinya itu topiknya dulu. Kebetulan beliaunya dosen dari filsafat, beliaunya mencari yang subjek areanya filosofi. Lalu beliau tidak menargetkan Q1
Yang internasional beliau menargetkan di Q2, lalu beliau pilih jurnal-jurnal yang bernilai atau dinilai Q2 di Skimago. Nah, beliau submit beberapa jurnal, sekitar 3 atau 4 gitu, dan ada satu yang lolos di jurnal Q2 dari Scopus ataupun dari Skimago. Seperti itu. Mungkin sedikit cerita atau pengalaman saya sharing dengan salah satu dosen. Ya, seperti itu Bu Ana. Apakah sudah menjawab ya? Dan Semoga biasanya tidak langsung diterima. Maksudnya ya, masih berkali-kali menunggu submit. proses begitu ya Mas Didit ya. Ya, Mas Didit mungkin boleh sedikit Mas diinfokan kembali seperti itu Mas. Kira-kira jurnal apa saja sih yang dilanggan oleh perpustakaan kita, Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Oh iya, Surabaya, nah, supaya nanti teman-teman mahasiswa bisa memanfaatkannya tentunya ketika membuat karya tulis begitu ya. Silakan Mas Didit. sebentar saya kasih lupa ini tadi. Belum saya buka kan. Eits. Lupa belum saya buka contohnya. Sebentar saya share screen dulu di. Nah, ini jurnal yang dilanggan oleh KWMS ataupun perpustakaan KWMS. Tadi sudah saya info bahwa loginnya harus meminta ke perpustakaan untuk username dan passwordnya. Kalau saya direct dan Scopus sudah otomatis sesuai dengan login yang ada di email domain Gmail. Nah, untuk yang Progress, GL Emerald, dan Eagle Library ini seperti ini contohnya kira-kira. Sebentar. Stop skip dulu. Saya share. Seperti ini. Nah, loginnya misal ini ya. Nanti akan diberi login ini oleh perpustakaan. Teman-teman bisa nanti menghubungi perpustakaan, kita akan memberikan loginnya. Dan ini tidak disebarkan secara umum, karena memang by request dari teman-teman Civitas UKWMS yang membutuhkan. Misal dari guild ini, nanti akan diberi linknya ini. Lalu kita bisa coba search di sini. Yuh, sudah. Salah kepilihnya. Aduh. Nah, ini untuk subjek database penerbit GIL, perpustakaan melanggan 2 subjek, engineering dan satunya social science. Nanti tiap password, tiap enter atau login passwordnya ini berbeda. Nah, itu bisa teman-teman yang dari KWMS untuk mendapatkan dengan menghubungi perpustakaan, nanti akan diberikan link dan loginnya ini. Wait.
Ini misalnya saya contohkan Junagil, nanti bisa cari-cari mungkin dengan subjek ilmu social science, ataupun mungkin yang dari eh, bidang kesehatan bisa nyari dari ProQuest. ProQuest ataupun yang ekonomi marketing bisa mencoba mencari di database jurnal Emerald. Untuk yang Emerald, loginnya sama dengan UKWMS, login domain UKWMS, dan yang di ProQuest ini, saya contohkan cuma sepertinya agak trouble. Kira-kira seperti ini ya, jika mahasiswa ataupun pemustaka yang ada di perpustakaan UKWMS ingin mengakses koleksi-koleksi jurnal yang dihilangkan oleh perpustakaan. Mungkin seperti itu, Mbak Lisbeth. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Mas Didit. Jadi teman-teman semua kita bisa lihat ya ternyata Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya juga memfasilitasi pemustakanya untuk bisa mengakses jurnal. Jadi kita juga berlangganan jurnal yang sangat bisa sekali dimanfaatkan oleh Sivitas UKWMS dalam mencari artikel, kemudian sebagai referensi untuk bahan karya tulisnya. Jadi bisa dimanfaatkan, tadi kita bisa lihat ada Emerald, ada Elsevier, ada Scopus begitu ya Mas Didit, ada Gale juga, ada ProQuest, ada juga yang jurnal kita bekerja sama dengan FPPTI. Jadi ini adalah bagian dari uh, usaha kami, Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, untuk terus mensupport rekan-rekan Sivitas UKWMS nih, untuk berkarya, untuk menulis, dan juga bisa mencari referensi dari jurnal-jurnal yang terakreditasi, terkualifikasi begitu ya Mas Didit ya, bukan jurnal sembarangan. Nah, Mas Didit, di sini ada pertanyaan lagi dari Budini. Pertanyaannya seperti ini. Mas Didit tanya, apakah bisa di-download full text atau hanya abstrak saja? Nah, ini terkait dengan jurnal, Mas. Kira-kira bisa tidak ya di-download full text atau hanya abstrak saja nih, Mas? Kalau yang dari Sinta tentu saja bisa full text, yang internasional tentu saja yang dilanggan perpustakaan sesuai dengan topik dan subjeknya juga pasti bisa di-download full text. Akan tetapi ada juga yang purchase, sehingga kita kan pembeliannya dengan area subjek tertentu, tentu saja yang purchase tidak bisa di-download.
Tetapi yang open access di setiap database jurnal yang kita langgan juga bisa di-download secara full text seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Mas Didit untuk jawabannya. Bagaimana Bu Dini? Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Bu Dini? Semoga sudah menjawab ya Bu Dini ya. Dan Mas Didit, kalau misalnya ada yang menanyakan seperti ini Mas, Mas Didit, gimana kalau saya bukan sivitas UKWMS? Kira-kira saya bisa tidak akses jurnal yang dilanggar oleh perpustakaan UKWMS? Wah, kalau itu sepertinya masih belum bisa. Kayaknya hanya mungkin dengan perpustakaan yang bekerja sama seperti pada forum FPPTI kita bisa membantu. Misal ada mahasiswa dari UNER ataupun dari kampus yang satu forum dengan kita ternyata membutuhkan artikel yang dilanggan oleh database jurnal kita, nah kita bisa membantu. Pun juga begitu ketika kita membutuhkan bantuan untuk artikel jurnal yang dilanggan oleh UNER, kita juga bisa membantu menjembatani untuk mendapatkan artikel tersebut. Mungkin seperti itu. Oke Mas Didit, terima kasih Mas Didit untuk jawabannya. Kita kembalikan lagi kepada peserta. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, kita masih ada sedikit waktu sebelum kita menutup acara pada siang hari ini. Yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan jurnal, kami persilahkan, baik itu Bapak Ibu dosen, pustakawan, ataupun mahasiswa, terkhusus mahasiswa ini ya, sasaran utama dari calon-calon penghasil karya ilmiah. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya serta rekan-rekan mahasiswa, kami persilahkan. Mungkin kita masih ada waktu sekitar 3 menit lagi jika ingin mengajukan pertanyaan. Sambil menunggu nih Mas Didit, kira-kira Mas, kalau misalnya saya dari Fakultas Bisnis, jurnal apakah Mas yang disarankan? Dalam artian di sini, apakah saya harus pakai Sign Direct kah, atau saya harus pakai Emerald kah, atau saya harus pakai ProQuest? Kira-kira saya harus pilih yang mana ini Mas? Kalau saya dari Fakultas Bisnis dan ingin menulis karya ilmiah terkait dengan bisnis. Kalau untuk subjek bisnis ekonomi sepertinya Emerald sih, karena Emerald salah satu penyedia jurnal subjek ekonomi ataupun bisnis yang bereputasi seperti itu. Walaupun juga ada beberapa mungkin artikel yang bisnis atau ekonomi desain direct, cuma saya akan menyarankan untuk pertama mencari di Emerald dahulu. Seperti itu, Mbak. Jika ada mahasiswa bisnis yang mungkin nanti bertanya di perpustakaan Dinoyo ya, bisa kita bantu untuk kita sarankan mencari-cari dulu di Emerald. Ya, baik. Terima kasih Mas Didit. Jadi itu tadi salah satu saran dari Mas Didit ya rekan-rekan mahasiswa. Kalau kita fakultas bisnis, kemudian kita sedang punya proyek begitu ya, karya ilmiah terkait dengan bisnis atau ekonomi, kita bisa memanfaatkan jurnal Emerald yang dilanggan oleh perpustakaan kita. Mas Didit, ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya seperti ini dari Stikas Gunung Maria. Selamat sore Bapak Ibu, bertanya apakah ada standar atau syarat tertentu yang harus diterapkan saat ingin menerbitkan jurnal? Silakan Mas Didit. Selamat sore. Kalau untuk menerbitkan jurnal, yang pasti nantinya akan kita akreditasikan, mungkin bisa melihat apa ya, seperti panduan atau mungkin urut-urutan yang baku bagaimana penerbitan jurnal dari Arjuna. Mungkin bisa mengontak di adminnya Arjuna, karena nanti pasti kita harapannya jurnal kita akan kita akreditasikan. Nah, kan sebagai regulator yang mengakreditasikan adalah Arjuna. Mungkin bisa bertanya ke Arjuna bagaimana susunan jurnal yang akan kita buat atau akan kita terbitkan, sehingga nanti pas kita mau ada perlu pemberian nilai ataupun akreditasi, kita sudah memenuhi kriteria atau standar-standar tersebut, biar mempermudah aja ketika nanti melakukan proses akreditasi. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Mas Didit untuk jawabannya. Oh, ada pertanyaan lagi nih Mas Didit, kelanjutannya nih.
Dan juga apakah ada perbedaan format penulisan daftar pustaka Mas Didit dari jurnal yang terakreditasi dengan jurnal biasa atau belum terakreditasi? Terima kasih sebelumnya. Sepengetahuan saya yang pernah saya lihat memang style daftar pustaka ini berbeda-beda ya. Jadi mungkin sebetulnya memang kebijakan dari tiap-tiap penerbit jurnal. Misal ada yang menggunakan APA ataupun ada yang menggunakan Vancouver. Nanti bisa coba dilihat di jurnalnya yang di sepertinya di psikologi dan di FK yang ada di Universitas UKWMS itu sepertinya formatnya, stylenya berbeda. Jadi memang tidak ada kebakuan sih sepertinya. Sepengetahuan saya, nanti coba di cross check lagi ketika ada misal jurnal dari kampus mana, UNER ataupun UI, nah, nanti bisa biasanya kan fakultas yang menerbitkan, nanti bisa dilihat daftar pustakanya apakah stylenya memang berbeda, itu wajar dan normal ya berarti memang normal seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Mas Didit untuk jawabannya. Ini ada dari Pak Vincent. Boleh menambahkan untuk penerbitan jurnal saat ini jurnal yang diakreditasi hanya jurnal dalam bentuk online dan tidak tercetak. Nah, Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa kita mendapat informasi baru ini ya dari Pak Vincent ya. Mungkin Pak Vincent mau unmute Pak? Mungkin ada yang mau disampaikan Pak untuk menambahkan? Oh iya, Ya, ya silakan. Mbak Lisbeth. Untuk yang tadi ada pertanyaan terkait dengan jurnal, untuk menambahkan dari Mas Didit bahwa untuk jurnal itu standar yang digunakan itu memang yang dari Arjuna yang sudah disampaikan Mas Didit. Jadi harus ada, pertama itu memang harus wajib online. Kemudian memiliki EISSN yang memiliki ISSN, kemudian harus terindeks Garuda. Nah, pada saat jurnal kita walaupun tidak terakreditasi, tapi wajib untuk indeksasi ke Garuda. Nah, setelah kita terbit 4 kali atau 2 tahun begitu, minimal 2 tahun baru dapat diakreditasikan. Nah, untuk diakreditasikan itu salah satu syaratnya harus memiliki nomor DOI atau Digital Object Identifier-nya. Nah, itu yang standar-standar yang harus dipenuhi. Pertama, memang yang paling utama pada saat belum kita akreditasi untuk publikasi jurnal itu pasti ada dewan editornya. Kemudian ada reviewernya, jadi ada reviewernya siapa itu harus disampaikan di halaman jurnal karena sudah wajib online, jadi tidak ada jurnal tercetak, harus online jurnalnya, entah menggunakan platform apa begitu, tapi yang paling banyak biasanya menggunakan platform UJS yang gratis, jadi open access dan open source begitu, itu bisa diterapkan. Kemudian ada etika publikasi, kemudian ada panduan penulisan, jadi author guideline-nya dan artikel template-nya. Itu sih paling minimal itu ya untuk standar dari jurnal kalau memang ingin menerbitkan jurnal. Jadi memang harus membuat webnya dahulu untuk jurnal, kemudian baru diisi satu nomor, baru diajukan untuk EISSN-nya. Jadi untuk mendapatkan elektronik ISSN-nya, tapi untuk mendapatkan elektronik ISSN ini selain ada 6 artikel minimal atau 5 artikel minimal, tadi yang saya sebutkan ada etika publikasi, ada dewan redaksi, ada reviewer, kemudian ada author guideline-nya, kemudian ada juga artikel template-nya. Itu. Yang kedua, ini apakah perbedaan untuk penulisan daftar pustaka, jurnal yang terakreditasi dan tidak terakreditasi? Tidak ada. Selama jurnal itu ada nomor DOI-nya, bisa dimasukkan di sitasi, walaupun tidak ada nomor DOI-nya juga bisa disitasi. Tetapi untuk bisa terhitung sebagai kutipan di penulis artikelnya itu memang jurnal wajib memang harus online dahulu. Itu saja sih, tapi untuk perbedaannya apakah ini terakreditasi atau tidak, itu tidak ada pengaruhnya kalau untuk mengkutip. Itu saja. Terima kasih untuk pertanyaannya dari
Cindy. Bu Cindy ini ya, Bu Cindy atau Cindy. Oke, baik. Terima kasih. Begitu, Bu Lisbeth, Pak Didit. Terima Iya. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Tambahannya. Vincent untuk tambahan informasinya. Jadi Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa kita mendapatkan informasi tambahan bagaimana standar-standar ketika kita ingin menerbitkan sebuah jurnal. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Mungkin yang bertanya ini sebentar lagi akan menerbitkan jurnal, amin. Kita tunggu hasil-hasil karyanya. Dan apakah mungkin masih ada yang ingin bertanya sebelum kita menutup seluruh rangkaian acara kita pada hari ini? Saya hitung sampai 3 ya. 3, 2, 1. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin ada sedikit closing statement dari Mas Didit atau kesimpulan dari Mas Didit untuk rekan-rekan mahasiswa semua terkait dengan jurnal ini atau karya tulis atau lain sebagainya. Silakan Mas Didit. Saya hanya ingin mungkin sedikit memesankan, yang saya ulangi lagi aja yang tadi, bahwa untuk jurnal nasional jangan lupa untuk cek di Sinta, atau jika kita dapat dari Garuda juga kita wajib untuk cek di Sinta, dan cari jurnal-jurnal yang internasional tentu saja yang bereputasi. Jika yaitu tadi mendapatkan dari DOAJ, kita juga harus cek di Scopus ataupun di Skimago. Dan dan juga yang paling penting sih jangan sering-sering cari di Google ataupun di Google Scholar. Maksud saya bukan hanya itu saja, kita bisa pakai tools yang lain. Jangan hanya mengandalkan Google ataupun Google Scholar, seperti itu aja. Mungkin itu sih sedikit pesan dari saya. Terima kasih, Mas Lisbeth. Iya, terima kasih Mas Didit untuk pesan-pesannya. Semoga bisa memberikan manfaat tentunya bagi kita semua, terkhusus di kegiatan pada siang hari ini yang sangat seru sekali ya. Kita jadi semakin mengetahui tentang bagaimana jurnal, menerbitkan jurnal, dan lain sebagainya. Tentunya untuk rekan-rekan mahasiswa, kita tunggu di perpustakaan untuk boleh memanfaatkan fasilitas yang ada, bisa langsung tanya-tanya kepada pustakawan yang ada, dan juga bisa langsung akses di website kita juga ada jurnal apa saja yang dilanggan oleh Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Ya, supaya kita tidak menjadi rugi ya. Kalau perpustakaan sudah melanggar untuk kita, ayo kita rame-rame manfaatkan dan kita bisa gunakan untuk menghasilkan sebuah karya yang tentunya bisa membangun bangsa kita di dunia pendidikan ini. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, akhirnya sampailah kita pada penghujung acara. Izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini. Mas Didi, terima kasih sudah menyampaikan materi dengan sangat baik sekali. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Heni, serta rekan-rekan dari Stikes Gunung Maria Tomohon. Terima kasih Ibu Heni, serta teman-teman dari Stikes Tomohon yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada siang hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, serta rekan-rekan mahasiswa baik di kampus Surabaya dan Madiun yang sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat Perpustakaan Unika Widya Mandala. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kembali saya mengingatkan untuk link presensi serta materi silakan diakses pada kolom chat yang telah dibagikan oleh panitia. Untuk link presensi akan ditutup sampai pukul 18.00 WIB pada hari ini. Dan untuk informasi lebih lanjut terkait perpustakaan, silakan kunjungi website perpustakaan dengan alamat library.ukwms.ac.id. Rekan-rekan juga dapat follow Instagram perpustakaan Library WMSCU untuk kampus Surabaya dan Perpus 5 untuk kampus Madiun, atau juga dapat melalui Facebook Unika Widya Mandala. Akhir kata, saya Hana Lisbeth Panjaitan dan segenap panitia yang bertugas dalam pelatihan Searching Strategi Jurnal Nasional Terakreditasi dan Internasional Bereputasi Jumat 17 Mei 2024, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun kekurangan dalam penyajian acara. Izinkan saya menutup acara dengan sebuah pantun. Indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Maju dan jayalah perpustakaan, salam Widya Mandala.